Salam, salam damai sejahtera bagi semua saudara-saudari dimanapun Anda berada. Renungan ini temanya adalah berkembang. Berkembang dalam situasi normal itu biasa, tetapi berkembang dalam situasi abnormal atau tekanan itu baru luar biasa. Pohon kayu putih bukan cuma tangguh, tetapi juga bisa berbahaya. Mereka termasuk dalam jenis tanaman yang disebut Pyrophytes, kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya tanaman api. Tanaman jenis ini beradaptasi terhadap api dan terkadang bahkan membutuhkan api untuk berkembang dan bertahan hidup. Pohon ini menghasilkan minyak yang mudah terbakar dan resin. Mereka juga merontokkan daun dan ranting kering yang jika terpicu api mudah menyebabkan kebakaran hutan. Ketika terjadi kebakaran hutan, pohon seperti kayu putih dan beberapa jenis pinus malahan berkembang biak. Panasnya kobaran api mengaktifkan biji-bijian, dan sementara tanaman lain mengalami kesulitan untuk hidup kembali. Anakan pohon kayu putih berkembang di tanah bekas bakaran. Dengan terbakarnya pohon-pohon di sekitar, maka anakan kayu putih ini bisa memonopoli cahaya matahari yang turun hingga menyentuh permukaan tanah. Tanaman bisa beradaptasi menghadapi bencana nuklir. Radiasi nuklir bisa mengganggu sel-sel yang hidup dan merusak DNA. Maka yang terpikirkan adalah mustahil bagi tanaman untuk bertahan hidup sesudah bencana nuklir. Namun, ilmuwan yang menyelidiki dampak bencana nuklir Chernobyl pada tahun 1986 menemukan kasus yang berbeda. Dari percobaan menggunakan biji rami dan kedelai, mereka menemukan tanaman yang mampu beradaptasi untuk tetap berkembang dalam lingkungan yang tercemar radiasi. Di berbagai belahan dunia, banyak terjadi yang minoritas sering tertindas. Namun justru itu menjadikan yang minoritas semakin berkembang dan kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Begitu pula pengenalan dan pemulihan nama kudus Aba Yahwe Elohim. Sekarang semakin banyak yang mengenal dan bahkan memasyurkan namanya. Dalam kitab suci di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47, seraya memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat. Dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Bangsa Israel pernah mengalami tekanan yang berat di Mesir sepeninggal Yusuf, namun justru bangsa Israel semakin berkembang. Dalam Keluaran 1 ayat yang ke-12, namun semakin mereka menindasnya, semakin berlipat ganda jumlahnya dan semakin menyebar luas dan mereka semakin ketakutan terhadap Bani Israel. Coba lihat bola bekel yang semakin ditekan ke bawah akan semakin tinggi pantulannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semakin kita banyak menghadapi pergumulan, maka akan semakin menjadikan kita kuat dan terus bertumbuh di dalam iman dengan cara pertama, tetap berserah dan berharap kepada Aba Yahwe Elohim Beshem Yeshua HaMashiach. Mazmur 22 ayat 9. Sambil berkata, berserahlah kepada Yahwe,
biarlah Dia menyelamatkannya, karena Dia berkenan kepadanya. Yang kedua, selalu memiliki pengharapan bahwa semua rencana Elohim tergenapi dalam kehidupan kita. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku mengetahui bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang ketiga, Aba Yahweh Elohim Beshem Yeshua Hamashiach pasti menjadikan segala sesuatu selalu baik dan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu, manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Demikianlah renungan ini. Aba Yahweh Elohim Beshem Yeshua Hamashiach memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam.